Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Devranata tentunya di channel kesayangan kita DPN Creative Channel. Konten kali ini saya tidak akan membahas tentang tutorial, tentang IT, ataupun tentang tips and trick, tapi saya akan membahas bagaimana caranya saya mendapatkan nilai substansi seleksi beasiswa LPDP sebesar 1303 yang kata teman saya lumayan tinggi, dan juga banyak teman-teman yang ingin tahu bagaimana prosesnya. Tentunya akan saya bahas lengkapnya di DPN Creative Channel. Baik teman-teman, ini adalah part 1, nanti ada part 2, part 3 gitu ya. Saya akan membahas tentang bagaimana saya mendapatkan nilai substansi 1303 gitu ya. Dan proses dari pembuatan esai, ya, strong point dan sebagainya, proses wawancara, dan bagaimana cara menjawabnya. Baik, di kesempatan pertama ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua bagaimana kita membuat sebuah informasi yang baik. Tentunya tidak hanya proses wawancara nantinya itu akan berpengaruh dengan maksudnya proses wawancara itu tentunya bersumber ya dari apa yang kita tulis di dalam esai, data diri kita, baik dari strong point gitu ya, kelebihan, kelemahan, kekurangan, pengalaman yang membanggakan, pengalaman yang kurang membanggakan, hal terakhir yang diajar kepada diri sendiri, kesalahan yang pernah dilakukan selama bekerja, belajar atau bekerja, seperti itu, tugas di ruang lingkup yang seharusnya, pembeda dari peserta lainnya, dan ringkasan pengabdian pasca studi gitu ya. Nah, kebetulan saya mengikuti seleksi beasiswa dalam negeri. Wawancaranya ada 3, dan yang mereka tanyakan pada prinsipnya yaitu bersumber dari apa yang kita tulis di dalam esai gitu ya, dari CV dan esai kita. Nah, baik teman-teman, saya akan membahas di part 1 ini, yaitu tentang kekuatan kelebihan strong point yang dimiliki. Dimana saya menulis 7 poin, dan di kelemahan kekurangan itu ada 3 poin yang saya tuliskan. Pada prinsipnya, kalau saya ya pribadi teman-teman, saya mendominasikan lebih banyak kelebihan daripada kekurangan. Sebenarnya saya berprinsip seperti ini, ya, otomatis kita harus mengeksplor apa yang kelebihan dalam diri kita. Ya, tentu yang juga ada kekurangan, tidak mungkin tidak ada kekurangan, tapi tidak lebih banyak daripada kekuatan dan kelebihan kita. Di sini saya mencantumkan 7 kekuatan kelebihan gitu ya. Yang pertama, saya memiliki jiwa kepemimpinan. Di poin paling atas gitu ya, saya memiliki jiwa kepemimpinan. Dimana tentu kita ketahui bahwasanya LPDP mencari putra terbaik bangsa ya, putra putri terbaik bangsa, dan tentunya kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan gitu ya, sesuai dengan arah LPDP. Maka teman-teman mulai melihat gitu ya arah visi misi LPDP yang harus dikaitkan, dan juga seluruh CV, isi CV saya, strong point, kelemahan dan sebagainya gitu ya, hal yang diajarkan pada diri sendiri itu juga bermuara atau mengarah kepada dengan apa judul tesis atau apa yang akan saya angkat gitu nantinya. Jadi semua saya kaitkan. Saya lebih menonjolkan public speaking, jiwa kepemimpinan, dan juga collaboration tools sesuai dengan arah nantinya yang akan saya angkat. Yang kedua, saya memiliki kemampuan public speaking yang baik. Oke, terlanjut ke sini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya saya menonjolkan ini bahwasanya memiliki public speaking yang baik. Selain itu juga saya seorang jiwa kepemimpinan gitu ya. Poin ketiga, saya mampu bekerja secara tim dengan baik seperti yang dijelaskan di narasi saya gitu ya. Dimana saya dipercaya sebagai squad team gitu ya. Jadi sesuai dengan apa strong point gitu ya. Saya mampu bekerja secara tim dengan baik gitu di sini. Yang keempat, saya merupakan orang yang cepat tanggap gitu ya. Jadi sikap cepat tanggap ini terus melekat ketika saya menanggapi permintaan layanan terkait product knowledge collaboration tools yang saat ini saya dipercaya sebagai PIC pemenuhan layanan pimpinan. Nah, jadi apa yang saya buat, saya tidak hanya menuliskan saya mempunyai saya merupakan orang yang cepat tanggap ya, tidak hanya itu, tapi saya menjelaskan gitu ya. Selanjutnya, saya mampu bekerja kreatif dan inovatif. Nah, ini teman-teman tentunya beasiswa LPDP termasuk penguji juga, tentunya dia ingin mencari seseorang yang mampu ya bekerja secara kreatif dan inovatif. Yang keenam, saya dijuluki si paling tahu collaboration tools. Nah, ini berdampak positif sebenarnya ya, dimana saya dapat memahami gitu ya product knowledge dari collaboration tools, sehingga saya bisa gitu ya menjelaskan dan mendorong ini gitu ya
sehingga saya ditunjuk sebagai narasumber gitu ya, sebagai moderator, sebagai webinar gitu ya, narasumber. Nah ini seperti itu di Julekin Conversion Tools. Nah karena saya masuk gitu ya jalur seleksi beasiswa PDP ini sebagai jalur disabilitas gitu ya, saya memiliki fisik yang kuat walaupun menggunakan kaki palsu. Jadi saya menunjukkan strong point saya, walaupun saya mempunyai fisik terbatas, tapi saya mampu nantinya menyelesaikan beasiswa ini atau kuliah ini dengan baik. Oke teman-teman, oke seperti itu ya terkait strong point. Kelemahan dan kekurangan. Nah di sini saya tulis 3 poin gitu ya. Saya terlalu perfeksionis. Yang kedua saya kurang terampil dalam mengelola waktu. Yang ketiga saya tipe orang yang selalu iya dan siap pak gitu ya. Ya sebagai seorang ASN pasti kita harus iya pak siap pak gitu seperti itu ya. Nah tapi saya selalu membuat kekurangan ini pasti ada hikmahnya gitu ya. Ada sebuah yang tapi gitu ya bahasanya gitu ya. Jadi di balik kelemahan kita selalu belajar untuk selalu menjadi lebih baik gitu ya. Contohnya di sini saya selalu perfeksionis. Saya selalu ingin memberikan yang sempurna gitu ya. Namun gitu ya, ada bahasa namunnya. Namun saya sadari tidak ada yang sempurna gitu ya. Sehingga saya berfokus pada persiapan pemantauan selama kegiatan berlangsung, antisipasi permasalahan yang akan terjadi. Begitu juga keterampilan mengelola waktu. Karena saya dimasukkan ke tim-timnya gitu ya. Tugas tambahan seringkali ada tugas yang terlewatkan gitu ya. Namun saya mengatasi hal tersebut dengan membuat list target pekerjaan sehingga semua dapat terselesaikan dengan baik. Nah tentunya ini bisa membantu teman-teman semua sebagai evaluasi diri gitu ya. Jadi ketika kita ada kelemahan, bagaimana cara kita mengatasinya seperti itu. Pengalaman yang membanggakan. Nah satu lagi teman-teman, sebelum kita masuk ke pengalaman membanggakan, di seluruh CV ini itu semua saling berkaitan gitu ya. Mungkin teman-teman lihat di sini gitu ya. Saya kurang terampil dalam mengelola waktu gitu ya. Nah nanti ini terkait ini karena saya masuk ke dalam tim-tim ini akan masuk ke dalam esai karena saya banyak dimasukkan dalam tim gitu ya. Nah ini yang membuat saya gitu ya harus terampil dalam mengelola waktu. Nanti akan saya jelaskan di esai nanti. Selanjutnya pengalaman yang membanggakan. Ini yang saya masukkan pengalaman ini yang berkaitan dengan menorong kinerja saya, yang berkaitan dengan rencana judul tesis gitu ya dan judul-judul rencana tesis terus juga dan rencana ke depan apa yang sangat saya angkat itu juga saya masukkan di sini. Contohnya seperti ini teman-teman. Pada tahun 2018 merupakan tahun yang gemilang bagi saya di mana saya mendapatkan medali emas kategori Agency Contact Center Indonesia dari Contact Indonesia. Ya, untuk mendapatkan ini saya jelaskan bagaimana mendapatkannya gitu ya. Terus evaluasi yang saya lakukan apa saja untuk proses mendapatkan itu gitu ya. Karena ini kan tentunya pengalaman membanggakan gitu ya. Dan dari kompetisi tersebut yang membanggakan tersebut, efek sampingnya bagi siapa? Efeknya apa bagi saya? Nah itu yang saya bahas gitu ya. Jadi saya melihat bahwa kegigihan dan latihan ya menjadi bahwasanya melihat kegigihan dan latih pengalaman di masa lalu menjadi seorang guru membuat saya tidak canggung gitu ya untuk tampil berbicara presentasi di depan umum gitu ya. Dan kemenangan The Best Contact Center gitu ya sangat berdampak gitu ya, sangat berdampak bagi saya gitu. Di mana tahun 2021 hingga sekarang gitu ya di bagian bawah ini itu sekarang gitu ya. Saya tunjuk sebagai narasumber eksekutif training untuk menteri, wakil menteri dan pimpinan eselon 1 di Kementerian Keuangan. Dan dari kompetisi dan kepercayaan diberikan kepada saya menyadari bahwa mungkin kita menganggap peran dan tugas dulu yang diberikan kepada kita tidak berdampak apa-apa, ternyata berdampak besar pada kita di masa kini dan masa yang datang. Jadi pengalaman dari menang ICCA ini ya, The Best Contact Center ini memberikan dampak yang baik bagi saya. Jadi ini pengalaman yang sangat membanggakan. Jadi saya menang, saya berlatih dan sebagainya, dan ternyata dari ini semua membawa saya sampai sekarang seperti itu. Nah, di sini ada pengalaman yang kurang membanggakan. Tentunya teman-teman dalam menulis sebuah kurang membanggakan, teman-teman harus perhatikan gitu ya. Ada titik baliknya gitu ya. Jadi saya contohkan di sini pada tahun 2019 saya berkunjung ke sekolah gitu ya, di mana sekolah saya dulu. Saya menjelaskan presentasi jadi pembina upacara gitu ya. Namun ketika sesi tanya jawab dibuka, ada pertanyaan siswa tentang keuangan negara.
Namun saya merasa malu karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut gitu ya. Hal itu membuat saya malu, kurang membanggakan, dan namun saya ada titik baliknya. Dari situlah saya menyadari bahwa pentingnya menjadi memahami core bisnis Kementerian Keuangan. Itu saya belajar tentang keuangan negara, dasar-dasar fiskal, anggaran segala macamnya. Jadi itu yang kurang membanggakan, namun harus ada titik baliknya gitu ya dari semua itu. Selanjutnya, hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri gitu ya. Jadi ada titik baliknya juga di sini teman-teman. Hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri adalah manajemen waktu dengan baik. Saat ini dulu ya, pada saat menulis esai ini saya terpisah dengan istri saya sedang melakukan internship di Pulau Lingga gitu ya. Nah, jadi karena manajemen waktu gitu ya, karena saya terpisah gitu ya, keluarga menyadarkan saya bahwa selama ini manajemen waktu saya kurang baik gitu ya. Karena tahun 2023 sebelum istri melaksanakan internship, saya sering pulang malam mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Sehingga saya waktu berkumpul bersama keluarga itu sangat kurang. Nah, dari situlah saya menyadari, di sini ada saya menyadari gitu ya. Saya menyadari manajemen waktu saya kurang baik. Setelah pisah keluarga, saya berusaha manajemen waktu dengan baik gitu ya. Hal ini juga mendorong saya untuk mengikuti beasiswa LPDP gitu ya. Sehingga waktu saya dapat termanajemen dengan baik untuk belajar dan bersama keluarga. Karena itu saya melanjutkan pendidikan di luar jam kerja ya. Tidak melanjutkan pendidikan di luar jam kerja. Jadi saya stop kerjanya gitu maksudnya gitu ya. Dan beasiswa LPDP adalah pilihan terbaik untuk saya gitu. Jadi saya tidak melanjutkan pendidikan di luar jam kerja, sehingga saya malam atau luang waktu untuk tetap berkumpul bersama keluarga. Saya membayangkan kalau seandainya saya tidak mengambil beasiswa LPDP gitu ya, saya malam harus belajar gitu ya, harus kuliah lagi, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kesalahan yang pernah dilakukan selama bekerja. Ini sama teman titik baliknya. Nah, ini kaitkan karena saya sudah bekerja gitu ya. Saya kaitkan dengan pekerjaan saya yang mengarah dengan nantinya gitu ya, tesis yang akan saya bahas gitu ya, pembahasan saya di tahun 2023 pada saat pelaksanaan Harkordia gitu ya, terjadi permasalahan listrik mati segala macam gitu ya. Yang warna kuning ini yang bagian atas gitu ya. Namun sebenarnya pada prinsipnya saya sudah melakukan persiapan gitu ya, ini ya sudah dilakukan dimulai dari penyiapan setting agenda, perangkat gitu ya. Namun saya kurang menyiapkan plan gitu ya. Nah, sehingga acara ini tidak dapat disaksikan oleh orang yang hadir secara online. Namun gitu ya, pengalaman pendampingan 2023 menjadi pelajaran berharga bagi saya. Ya, di mana saya harus mempersiapkan backup plan, risiko yang akan terjadi gitu. Dan setelah saya belajar gitu ya bagaimana planningnya gitu ya, bagaimana penyiapannya, dan efeknya apa? Sampai saat ini seluruh agenda pimpinan stream dimanfaatkan dengan baik gitu ya, termasuk Harkordia Kemenku tahun 2024. Nah, selanjutnya tugas di luar lingkup yang seharusnya. Nah, kalau dilihat sini teman-teman, pada tahun 2019 gitu ya, saya diberi tugas di ruang lingkup yang seharusnya, di mana saya diberi tugas sebagai pengelola medsos gitu ya. Padahal ini bukan di luar tugas saya. Namun hal ini semua saya jalani dengan baik gitu ya. Saya manajemen waktu dengan baik. Teman-teman dapat lihat di sini. Hal ini juga karena berkaitan dengan hobi saya. Saya menjalani penugasan ini dengan sepenuh hati. Nah, kalau teman-teman ini, jadi dari tugas ini, ruang lingkup yang diberikan tugas di ruang lingkup yang seharusnya. Ini saya menanggapinya dengan positif teman-teman. Artinya kalau kita tanggap dengan positif, artinya kita selama ini itu effort gitu ya, mengerjakan sesuatu itu dengan baik, dan tentunya juga kita kerjakan berdasarkan hobi gitu ya. Jadi tidak ada keterpaksaan, tidak ada ibaratnya berasa berat dengan apa yang diberikan gitu. Saya menjalani tugas ini dengan sepenuh hati, mengatur tugas-tugas yang saya dapat lakukan terselesaikan sesuai jadwal, totalitas, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Jadi saya menanggapi tugas dua lingkup itu seharusnya itu dengan positif gitu ya, bahwasanya tugas yang saya berikan pada saya kerjakan dengan baik karena sesuai dengan passion saya. Nah, di sini ada pembeda dengan peserta lainnya. Nah, pembeda dengan peserta lainnya ini, saya tidak menjalankan peserta lainnya, saya juga tidak terlalu melebih-lebihkan gitu ya.
Saya merupakan seorang yang memiliki minat kemampuan di bidang teknologi informasi sesuai dengan visi misi LPDP, menyiapkan SDM Indonesia yang berdaya saing global dan mampu menyelesaikan pendidikan magister dan beasiswa LP dengan baik. Nah, karena saya seorang disabilitas, saya mampu melewati keterbatasan. Saya jelaskan dulu bahwasanya saya mampu bersepeda gitu ya, dengan jarak 51 kilo gitu ya. Saya mampu menyelesaikan pendidikan 7 semester gitu ya, pada S1 pada saat S1 gitu ya, dengan 3,5 tahun gitu ya, dengan nilai IPK 3,61. Dan saya juga menjelaskan bahwasanya teman-teman semua dari ini ya, rencana analisis yang akan saya angkat berkaitan dengan dampak pemuatan collaboration tools ya. Di sini saya jelaskan bahwasanya nanti bisa menjadi landasan pemanfaatan collaboration tool untuk kementerian dan lembaga di Indonesia. Jadi pembeda dari peserta lainnya itu, saya mendasari dulu bahwasanya setiap orang itu memiliki perbedaan gitu ya, keunikan masing-masing. Nah, ini saya meyakini di sini teman-teman dapat lihat, saya meyakini ya bahwasanya setiap orang itu memiliki keunikan atau memiliki perbedaan yang berbeda-beda gitu ya, pasti memiliki perbedaan atau keunikan yang berbeda-beda. Nah, termasuk saya dengan peserta lainnya gitu. Jadi kita tidak perlu menjelekkan orang lain, saya tidak melebihkan dari orang lain gitu ya, tapi kita sebagai orang yang bahwasanya memiliki keunikan gitu ya, bahwasanya memiliki sebuah keunggulan yang berbeda dari orang lainnya. Nah, di sini ringkasan pengabdian pasca studi karena saya seorang ASN gitu ya. Kontribusi saya sebagai ASN mendorong pemanfaatan collaboration tool secara optimal untuk efisiensi, kemudahan, kontribusi dan komunikasi guna meningkatkan performa kerja ASN di seluruh Indonesia. Nah, ini saya buat seperti ini teman-teman supaya saya tidak hanya memberikan dampak baik untuk kementerian saya gitu ya, pas saya bekerja, tapi juga saya memberikan dampak yang baik untuk seluruh ASN di Indonesia. Nah, teman-teman, dari ini semua ya, dari strong point dan sebagainya, strong point, kelemahan, kurang dan sebagainya, ini semua nantinya akan ditanyakan oleh pewawancara nantinya. Tentunya teman-teman harus memahami gitu ya, jangan juga terlalu terpaku dengan template gitu ya. Jadi teman-teman harus mengingat lagi, mengaitkan lagi apa-apa saja yang ditulis di dalam CV dan esai nantinya. Nah, teman-teman, ini part satunya, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjut di part 2 bagaimana saya menulis esai secara lengkap. Sampai jumpa. Apabila teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, DPN Creative Channel. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.